ke perkawinan anak. Seperti itu. Nah, dalam data dari Puspaga ini, itu mengatakan bahwa kebanyakan perkawinan anak itu terjadi karena sudah hamil di luar nikah. Seperti itu. Karena anak-anak itu tidak tahu bahwa batasan mana sih yang saya boleh lakukan, apa sih dampak negatif dari hamil di luar nikah, apa sih dampak negatif dari berhubungan seks sebelum waktunya, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan adanya kehamilan di luar nikah dan harus dipaksa oleh orang tuanya atau oleh lingkungannya untuk menikah dini, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pengaruh pertemanan yang menganggap seks bebas dengan pacar adalah hal yang wajar. Yang ketiga, anak tidak memiliki keterbukaan dan kedekatan emosi dengan orang tuanya, sehingga menganggap pacar menjadi tempat pelampiasan kebutuhan afeksi. Tidak jarang kita melihat anak-anak yang hamil di luar nikah itu karena dia membutuhkan afeksi, membutuhkan kasih sayang yang tidak dapat dari keluarganya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya. Bisa jadi karena komunikasi antara keduanya itu tidak hangat. Antara anak ke orang tua, antara orang tua ke anak itu tidak hangat. Sehingga anak mencari pelarian ke pacarnya, seperti itu. Sampai ke kebablasan, ke berhubungan seks, sampai ke kehamilan tidak diinginkan. Nah, jadinya untuk pencegahan perkawinan anak ini selain mengunggulkan atau mendorong adanya ini ya, sex education, juga memperbaiki komunikasi antara anak dan orang tua supaya lebih hangat, supaya mereka bisa saling terbuka, supaya kebutuhan afeksi anak itu terpenuhi dari lingkungan keluarganya, dari orang tuanya, sehingga dia tidak lari untuk mencari kebutuhan afeksi ke orang lain, ke pacarnya, seperti itu. Lalu lagi ada yang keempat adalah kesalahpahaman tentang menghindari zina hanya dengan cara menikah. Nah, ini sudah menyangkut ke lingkup agama ya, bahwa ya, dia sudah punya pacar, ini saya sebagai orang tua misal, dia sudah punya pacar, daripada zina udahlah saya nikahkan aja, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu faktor juga yang mendorong adanya perkawinan anak secara paksa. Lalu juga yang kelima terakhir adalah ketidaktahuan orang tua bahwa regulasi minimal menikah itu adalah 19 tahun. Seperti itu. Itu adalah berbagai faktor yang menyebabkan perkawinan paksa terhadap anak itu terjadi. Dan sekali lagi, apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, itu mayoritas dampak negatifnya lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki tidak memiliki jejak biologis ketika dia hamil. Ketika dia sudah menghamili orang, dia tidak ada jejak biologisnya. Di sekolah, ketika perempuan, anak-anak itu sudah hamil, kecenderungan sekolah adalah mengeluarkan perempuannya. Karena apa? Karena ada jejak biologisnya, jejak tubuhnya. Dia terlihat dia hamil dengan perut yang membesar, sehingga dianggap sebagai aib bagi sekolah karena tidak bisa memberikan pengajaran moral kepada murid-muridnya. Tapi untuk laki-laki yang sudah menghamili, apakah dia dikeluarkan? Lebih rentan perempuan daripada laki-laki, karena laki-laki tidak memiliki jejak biologisnya. Seperti itu. Nah, ini saya udah bilang ya perempuan lemah. Saya ada ini ya, satu video. Coba. Gitu. Laki-laki kuat. Suaranya terdengar nggak ya Mbak Resti? Kan ya, stereotip gitu. Terdengar ya? Saya ulang dari awal. Denny misalnya, kalau lu bisa menstruasi, hari ketiga lu pingsan. Iya. Okay. Jadi lu nggak lebih kuat dari perempuan. Kalau bisa melahirkan, bukaan keempat lu meninggal. Aduh, bisa. Iya, pasti. Karena dia sebagai bukan sebagai pria, tapi sebagai male. Sebagai male itu nggak dirancang untuk menahan sakit. Perempuan dirancang bahkan menahan misteri. Kalau pain kita bisa tahan sama-sama, tapi misteri, penderitaan itu hanya ada pada perempuan. Jadi perempuan jauh lebih kuat dari laki-laki, tetapi peradaban ingin perempuan lebih lemah dari laki-laki. Lalu dibikin stereotyping. Kalau perempuan ngomong itu nggak ada intinya itu. Mereka di unspeakable, sekarang mereka di unstoppable. Karena ada gender equality, ada afirmasi.
YouTube-nya Najwa Shihab Narasi. Ini waktu itu ada diskusi, menurut saya menarik karena ini sudah diskusi yang kedua untuk membahas isu perempuan. Yang pertama dengan Pak Menteri Nadiem Makarim, Reza Rahadian dan beberapa laki-laki lainnya, Ari Kriting dan lain sebagainya. Ini yang kedua, ada Rocky Gerung, lalu Denny dan juga beberapa orang lain, laki-laki lainnya. Di situ menurut saya menarik karena Rocky Gerung menyampaikan bahwa sebenarnya perempuan itu dari mana-mananya, dari segi kekuatan fisiknya itu sudah dirancang untuk menahan penderitaan, misery, kayak gitu. Secara fisik itu perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki, bisa melahirkan, bisa menstruasi. Dimana ada salah satu percobaan sosial ya di mall-mall di India itu pernah dipasang alat percobaan supaya orang-orang itu bisa merasakan keramnya menstruasi. Ada sabuk di perutnya kayak gitu. Nah, waktu itu ketika laki-laki yang lewat di mall itu dipasangi sabuk di perutnya dan dipasang alat si keram menstruasi itu dari skala 1 sampai 9 yang paling tinggi rasa keram menstruasinya, 1 paling rendah, itu mereka hanya bisa bertahan kalau tidak salah hanya di skala 3 sampai 5 saja. Padahal kalau perempuan yang lewat di situ dipasangkan sabuknya, itu dia bisa sampai pol ke-9, ke skala maksimal gitu. Dan padahal lagi skala maksimal 9 itu hanya 1/3 dari keram menstruasi sesungguhnya. Nah, itu berarti sebenarnya secara tubuh, secara biologis itu perempuan itu lebih kuat menahan sakit dibandingkan dengan laki-laki. Itu baru menstruasi, belum melahirkan. Nah, dalam artian pertanyaannya adalah, kenapa kok ketika secara tubuh itu perempuan lebih kuat daripada laki-laki, kok secara masyarakat konstruksi sosialnya dia dilemahkan? Nah, itulah yang disebut dengan stereotip. Perempuan itu dipandang sebagai makhluk yang buruk ataupun kelas 2 karena hasil dari pelabelan yang sudah tergeneralisasi. Pelabelan itu bisa berkaitan dengan pengalaman biologis perempuan, seperti misalkan ketika menstruasi, perempuan itu dianggap mood swingnya hormonnya itu naik turun sehingga dia emosional kayak gitu. Lalu karena dia emosional, dia dianggap tidak objektif ataupun tidak rasional ketika mengambil keputusan. Dampak rentetannya lagi, ketika perempuan itu dianggap bukan sebagai makhluk rasional, dia dianggap tidak kompeten untuk menjadi pemimpin. Nah, itu jadi bermula dari pengalaman biologisnya berderet-deret dampak negatifnya seperti itu. Lalu juga konstruksi sosial masyarakat yang menganggap, misalkan yang bukan berasal dari biologis, misalkan yang menganggap ataupun mengharapkan perempuan itu lemah lembut. Jadi kalau ada perempuan yang ngomongnya tegas, nah itu itu kok ngomongnya tegas banget sih, itu nanti kalau punya pacar itu nanti pacar laki-lakinya dimarahin terus, misal kayak gitu. Itu nanti kalau punya suaminya dimarahin terus. Padahal kalau laki-laki ngomong tegas itu itu ideal banget nih yang dianggap kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu sumber dari ketidakadilan, deretan diskriminasi yang dialami oleh perempuan tidak hanya di Indonesia saja kayak gitu, tapi juga ini adalah fenomena umum yang ada di dunia. Seperti itu. Slide terakhir. Lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai perempuan? Ini saya ngomongnya sebagai perempuan meskipun seharusnya kesadaran ini juga harus dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama adalah perempuan tuh harus berdiri di atas kaki sendiri. Dia harus mandiri. Jangan mau perempuan itu menyebut ataupun menyerah pada yang kata orang disebut dengan takdir. Takdirnya perempuan itu terbelakang. Takdirnya perempuan itu pendidikannya nggak tinggi. Nah, itu bukan takdir, teman-teman. Itu adalah ruang lingkup yang bisa diupayakan. Sehingga kita sebagai perempuan jangan mau menyerah terhadap sekat-sekat yang diberikan kepada masyarakat